Selamat pagi adik-adik semuanya. Nah, Kak Michelle sudah lihat dari sini, adik-adik sudah semangat sekali memuji Tuhan. Walaupun pasti ada yang belum mandi nih kelihatan. Nah, tapi Kak Michelle tetap senang karena adik-adik sudah siap. Datangnya juga tepat waktu di depan TV. Sekarang kita mau sama-sama memuliakan firman Tuhan. Kita mau nyanyi satu lagu, ding dong ding dong. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah boleh sertai kami. Kalau kami sudah semalam istirahat Tuhan, kami sungguh berterima kasih Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau siapkan hati kami mau siapkan suara kami Tuhan untuk boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Kami juga nanti akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh sungguh-sungguh ada di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah adik-adik, sekarang Kak Michelle mau ajak adik-adik untuk manggil Opa, Oma, Papa, Mama, Tante, Om, Kakak atau adik yang ada di rumah. Sekarang semua kita mau memuliakan firman Tuhan. Harus dengan semangat kita mau nyanyi lagu kakek-kakek, nenek-nenek. Oh
kabar kalian? Sehat semua? Pasti sehat ya. Adik-adik di rumah sehat, kakak pun juga sehat, dan kita bersyukur kita tetap sehat semua. Nah, adik-adik tadi kan sudah memuji Tuhan, sudah senang, bergembira untuk Tuhan. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap belum? Sudah siap kan? Nah, semuanya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak akan mengajak kalian semua untuk berdoa. Ikuti kakak dalam doa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh datang untuk bersekolah minggu kembali. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kira-kira hari ini kakak mau cerita tentang apa ya? Nah, sebelum kakak cerita, kakak mau ngajak kalian untuk melihat. Nah, di sini kakak bawa ada segelas air. Di sini kakak nggak akan sulap kok. Kakak cuma mau ngasih tahu ini adalah air di dalam gelas kecil. Dan di sini kakak juga punya botol yang lebih besar ukurannya daripada gelas ini. Nah, kakak mencoba kira-kira air yang ada di dalam gelas kakak ini kalau kakak tuangkan ke dalam botol ini bisa penuh nggak? Ayo adik-adik, bisa penuh nggak? Atau cuma segini atau segini doang? Kita coba ya. Coba kakak akan menuangkan air ini ke dalam botol. Nah, adik-adik lihat. Ups, oke. Air kakak sudah habis adik-adik. Sudah tidak ada. Sampai tetes terakhir. Nah, sudah habis. Dan ternyata botolnya tidak terisi dengan penuh. Padahal tadi kakak harapnya bisa penuh ya. Ternyata nggak bisa penuh. Nah, adik-adik, kalau kita lihat dari jumlah air yang sedikit tadi dimasukkan ke dalam botol yang sangat besar, pasti tidaklah cukup. Tapi adik-adik, kali ini kakak akan menceritakan sebuah cerita mujizat yang dibuat Tuhan Yesus. Dari jumlah yang kecil bisa menjadi banyak. Kira-kira cerita tentang apa ayo? Nah, hari ini kakak akan cerita tentang Nabi Elia dan janda di Sarfat. Nah, adik-adik, kakak mau cerita pada saat itu Nabi Elia ada di zaman yang sangat buruk sekali. Kenapa? Karena pada waktu itu adalah masa kering dan kekeringan panjang, di mana pada saat itu tidak ada kesuburan dan juga tanah-tanah pun juga kering, makanan pun juga sangat kurang, banyak terjadi kelaparan. Pada saat itu Nabi Elia sedang tinggal di tepi sungai namanya Sungai Kerit, adik-adik kalau kita tahu. Nah, Nabi Elia di sini dia kalau setiap harinya minum air yang ada di dalam sungai ini. Nah, waktu itu Nabi Elia pun juga kalau makan dipelihara sama Tuhan. Nah, Nabi Elia dikasih makanan dari burung-burung gagak ini. Tuhan memerintahkan burung-burung itu untuk memberikan makan kepada Nabi Elia dan untuk minuman dari air sungai ini. Nah, tiba waktu itu terjadi kekeringan yang sangat panjang. Nah, di sini kita lihat ya. Nah, saat Nabi Elia bangun ternyata apa yang terjadi adik-adik? Tadi yang waktu kita lihat ada airnya yang penuh di sungai, ternyata menjadi kering sekali. Sampai lihat tadi kan di pohonnya ada daun-daunnya, sampai nggak ada daun adik-adik karena kekeringan dan musim kemarau yang sangat panjang. Kira-kira adik-adik kalau masa kekeringan, kemarau panjang dan juga kelaparan, kira-kira Nabi Elia bagaimana ya makannya? Nah, tapi nggak perlu khawatir karena di situ ada pemeliharaan Tuhan. Nah, akhirnya Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk datang ke Sarfat, dan di sana dia bertemu dengan siapa? Dengan seorang ibu janda.
yaitu dia sudah tidak memiliki suami, tapi dia punya seorang anak. Di situ Tuhan menyuruh untuk Nabi Elia bertemu dengan ibu janda itu. Nah, di sini ya. Oke, di sini waktu itu Nabi Elia sedang berjalan dan dilihatnya ada ibu. Nah, dilihatnya sedang mengumpulkan kayu bakar untuk memasak adik-adik. Nah, saat itu Nabi Elia datang. Nah, dipanggil tuh, "Ibu, berilah aku air dan makanan." Nah, ibu janda ini bingung, siapa ya ini? Nah, waktu itu Nabi Elia mendekati ibu ini. Nah, waktu itu setelah bertemu dan berbincang, akhirnya Nabi Elia bisa mendapatkan minuman dari ibu ini. Ibu ini mengambilkan minum. Baik ya ibunya. Nah, tidak hanya itu juga, ternyata Nabi Elia meminta makanan. Tapi, apa yang dipunyai ibu ini adalah hanya segenggam ini tepung dan juga minyak. Dan minyaknya cuma sedikit adik-adik. Minyaknya sedikit dan tepungnya pun juga sedikit. Hanya bisa dipakai untuk menjadikan sepotong roti. Dan kalaupun dikasihkan kepada Nabi Elia, nanti ibu ini dan anaknya nggak bisa makan adik-adik. Padahal waktu itu adalah masa kekeringan dan kelaparan. Pasti sangat susah untuk mencari makanan. Apalagi bahan-bahan seperti tepung. Karena sudah gersang, tidak bisa memanen lagi. Nah, bagaimana ya adik-adik kira-kira? Di dalam kekurangan, ibu ini pun juga berpikir, apakah bisa memberikan makan pada Nabi Elia? Padahal dia juga harus memikirkan dirinya dan juga anaknya untuk makan. Tapi karena ibu ini taat kepada firman Tuhan dan dia pun juga baik, dia akhirnya memberikan sepotong roti itu. Nah, jadi dari tepung tadi dan juga minyak yang sedikit itu dia buat untuk membuat roti. Saat dibuat, nah ini dia. Ternyata cuma sedikit, sisa sedikit sekali minyak di dalam buli-buli kecil dan juga tepungnya. Tapi apa yang disuruh oleh Nabi Elia kepada ibu ini? Nah, ibu itu disuruh untuk menuangkan minyak itu ke dalam setiap ini dia. Nah, ini adalah tempat yang lebih besar. Contohnya seperti ini tadi. Ibu itu cuma punya sedikit minyak dan dia memiliki banyak wadah besar. Nabi Elia menyuruh ibu itu untuk menuangkan minyaknya ke dalam tempat yang lebih besar. Kalau kalian tadi lihat waktu kakak menuangkan air dari gelas yang kecil ini ke botol yang lebih besar, nah cuma sedikit kan, nggak bisa penuh. Nah, tapi di sini Nabi Elia bilang, dari tempat yang kecil itu, tempat minyak yang kecil itu dituangkan, Nabi Elia bilang bahwa nanti tidak akan berkekurangan, artinya akan menjadi penuh. Nah, bagaimana mungkin adik-adik? Apakah bisa? Nah, tapi waktu itu coba kita lihat ya. Nah, kita coba, ini adalah minyaknya dan kita tuang. Nah, ibunya itu akan menuangkan minyak itu ke dalam ini tempat ini. Setelah dituangkan, ternyata minyaknya pun juga akan bertambah banyak. Nah, adik-adik bisa lihat minyaknya makin banyak, terus makin banyak loh adik-adik. Masih bisa terus sampai sudah hampir setengah dan hampir penuh adik-adik. Coba kita lihat lagi. Ibu itu terheran-heran bagaimana mungkin bisa tadi minyaknya sedikit bisa memenuhi tempat yang lebih besar. Wah, kita lihat lagi sampai akhirnya menjadi penuh adik-adik. Nah, akhirnya ibu tadi kekurangan minyak enggak? Enggak adik-adik, malah dari minyak itu dia bisa membuat banyak roti dan bisa dimakan untuk setiap harinya. Tuhan Yesus baik ya, dengan hanya sedikit sekali minyak dan juga tepungnya tadi juga bisa menjadi banyak adik-adik. Itu adalah mukjizat yang dibuat oleh Tuhan. Kalau kakak nggak bisa, tadi kakak cuma sedikit dituangkan, ya sudah, cuma sedikit aja. Tapi kalau Tuhan yang membuat semua mukjizat itu, tidak ada yang mustahil. Akhirnya ibu itu pun bahagia sekali karena bisa memberikan makan anaknya, dia juga bisa kenyang dan dia juga bisa memberi makan Nabi Elia. Tapi pada suatu saat ibu itu
mengalami kesedihan. Kenapa? Nah ini, anaknya terbaring sakit adik-adik. Tiba-tiba anaknya sakit, anaknya tiba-tiba nggak bisa bangun dan ternyata anaknya meninggal. Ibu ini sangat sedih sekali. Bagaimana? Gak sedih ya, cuman anaknya. Terus tiba-tiba anaknya sakit dan ditinggal sekali oleh anaknya. Akhirnya Nabi Elia pun mendatangi ibu itu dan menolong ibu itu untuk membawa anaknya ke kamar dan berdoa kepada Tuhan. Nabi Elia berdoa kepada Tuhan memohon agar anak ini bisa disembuhkan. Nah, kira-kira Tuhan menyembuhkan nggak? Tadi kan waktu pertama Tuhan kasih mukjizat, minyaknya bisa menjadi banyak, memenuhi tadi tempat yang besar dan ibunya tidak berkekurangan. Sekarang mukjizat yang kedua adalah Tuhan menyembuhkan anak ini adik-adik. Jadi anak ibu jadi tadi bisa sembuh. Nah, ini dia. Mana? Ini dia, anaknya bisa sembuh. Ibunya sangat bahagia ya. Dia menangis terharu karena Tuhan Yesus begitu baik. Dari sini ibu ini bisa mengerti bahwa Tuhan yang dia sembah, yaitu Tuhan yang disembah Nabi Elia juga, yaitu Tuhan Yesus adalah Allah yang luar biasa. Dari sini kita bisa belajar ibu ini dari kekurangannya, dia tetap mengutamakan Tuhan. Dia mau berbagi dari kekurangannya. Saat anaknya pun sakit, dia pun juga memiliki iman yang kuat dan dia pun menyerahkan juga anaknya kepada Tuhan sehingga melalui Nabi Elia anaknya bisa disembuhkan adik-adik. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa belajar ya bahwa ibu ini pun dari kekurangannya dia bisa berbagi, dia bisa lebih memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Melalui hambanya Nabi Elia yang datang, ibu ini mau memberikan roti yang hanya sepotong mungkin, yang kecil yang harusnya cuma buat dia dan anaknya, tapi dia mau memberikan kepada Nabi Elia. Itu artinya ibu ini tidak mementingkan diri sendiri. Nah, adik-adik pun di rumah juga bisa belajar seperti ibu ini. Untuk kita harus mau berbagi. Meskipun kita mungkin punya hanya sedikit, tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa berbagi juga kepada orang lain yang membutuhkan. Karena Tuhan juga yang akan memelihara kita. Ada amin? Amin ya adik-adik. Nah, di sini kakak bersyukur kalau ada adik di rumah pasti juga sama seperti ibu ini. Adik-adik di rumah hebat semua? Hebat dong, karena anak Tuhan. Nah, oke adik-adik. Dari sini kakak ingin mengajak kalian untuk terus mengutamakan Tuhan dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Apalagi pada masa-masa sekarang kita nggak bisa pergi ke sekolah ya, kita juga sudah lama tidak bisa pergi ke gereja untuk sekolah minggu, tapi kita tetap bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Di rumah kalian ikut sekolah minggu online, jika kalian berdoa bersama mama papa, membaca firman Tuhan, tetap ingat pada Tuhan. Kalian pun juga bisa berbagi apa? Mungkin berbagi pokok doa untuk mendoakan teman-teman yang mungkin jauh sudah lama tidak bertemu. Nah, oke? Adik-adik di rumah, kakak berharap kalian semua bisa sehat terus ya, dan kita pun juga akan sama-sama terus taat kepada Tuhan. Nah, itu tadi adalah cerita dari Alkitab. Nah, adik-adik sebelum kita akan selesai, kita akan berdoa dulu ya. Adik-adik semuanya kita lipat tangannya, tutup mata, kakak akan pimpin di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami belajar dari seorang janda, dari kekurangannya, dia bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Melalui Nabi Elia, dia memberikan makanan yang sedikit, namun dia memberikannya dengan sukacita. Demikian juga kami Tuhan ingin belajar untuk berbagi, untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan pun juga yang akan memelihara setiap kami. Terima kasih Bapa. Pada saat ini pun juga kami berdoa untuk setiap kami, baik itu anak-anak adik-adik sekolah minggu di rumah maupun kakak-kakak sekolah minggu, mama papa semuanya. Tuhan mohon melindungi kami dan memberikan kesehatan.
Kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, karena sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama mau tutup sekolah minggu kita. Kak Michelle mau ingatkan kembali, teman-teman, beberapa waktu yang lalu kita sudah buat kotak celengan. Jangan lupa uang persembahannya dimasukkan di dalam sana dan dikumpulkan sewaktu kita semua bisa berkumpul kembali di gereja. Oke? Kita mau nyanyikan satu lagu dengan sikap doa, kita nyanyikan terima kasih Tuhan. Dan untuk doa penutup kita minta Kak Jo untuk pimpin doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan syukur. Sekali lagi kita nyanyikan dengan setengah suara dan musiknya lebih lembut lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Oke adik-adik, kita berdoa untuk menutup sekolah minggu pada hari ini. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih jikalau kami sudah boleh bernyanyi, memuji Tuhan. Kami boleh merasakan Tuhan yang boleh disenangkan lewat apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami boleh berdoa. Kami juga terlebih lagi boleh mendengarkan firman Tuhan dan belajar dari Alkitab yang Tuhan berikan. Tuhan, kami berdoa supaya kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang semakin cinta akan Tuhan, semakin takut akan Tuhan, semakin hormat kepada orang tua, dan menjadi anak yang lebih baik lagi di mata Tuhan. Tuhan, kami berdoa, berterima kasih kalau kami boleh sekolah minggu pada hari ini. Kami menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus boleh memakai kami, membuat kami menjadi anak-anak yang semakin menikmati Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang boleh berikan kekuatan buat kami, boleh menjalani sekolah kami juga bersama dengan orang tua kami di rumah saja, tapi kami tetap boleh jadi anak yang baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Hafalan Lukas 6 ayat 27. C. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Terima kasih. Ayat hafalan Lukas 6 ayat
27C. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Hai, namaku Nelson. Lukas 6 ayat 37C. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Saya Dylan. Lukas 6 ayat 37C. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Lukas 6 ayat 37C. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Nama saya namanya Adwin. Lukas 6 ayat 37C. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Lukas 6 ayat 37C. Ampunilah dan kamu akan diampuni.